Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismanita dengan NIM 2204-2011 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di waktu kali ini saya akan membuat tugas tentang wawancara dengan mata kuliah pengantar psikologi. Yang saya wawancara saat ini adalah Kakak Miftahul Jannah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Organisasi apa yang kakak ikuti? Kan ada yang kakak bilang tadi kan ada kakak FSDI. Jadi pengalaman apa yang kakak dapat dari organisasi yang tadi itu? Kalau untuk pengalaman itu banyak ya Dek. Kalau contohnya ada kakak pernah jadi bendahara juga pada waktu kegiatan turnamen futsal YAI. Terus jadi presidium 3 waktu musyawarah besar HMD. Terus pernah jadi anggota perlengkapan, anggota humas, anggota yang lainnya. Juga pernah bermacam-macam sih kalau untuk pengalaman Dek. Jadi kalau caranya yang penting kita dapatkan pengalaman itu yang penting yang pertama niat dari kita itu mau mencoba atau tidak. Walaupun kita kan ketika diamanahkan sesuatu itu kita kan ada yang belum pernah atau kita emang tidak memiliki bakat atau pengalaman tentang itu, tapi ketika kita mau mencoba, mau belajar, maka insya Allah semuanya itu akan lebih mudah. Terus kalau pengalaman organisasi itu juga sangat dibutuhkan nanti ketika mau daftar beasiswa atau nanti mau masuk daftar bintang aktivis kampus atau apapun itu. Oh, jadi kakak pernah nggak sih pas orang bertanya kakak pernah gugup nggak sih pas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kakak kepada kakak kan? Oh, kalau gugup itu tentu pernah ya. Kalau rasa kakak semua orang itu pernah gugup ketika ditanya. Karena ketika ditanya kadang itu ada beberapa hal juga yang buat kita gugup. Yang pertama itu bisa jadi ketidakfokusan kita ketika sedang wawancara, kemudian shock dengan pertanyaannya, atau macam-macam hal lainnya gitu. Kalau menurut kakak gugup itu emang hal yang wajar, tidak masalah. Cuman cara untuk mengatasi gugup itu kita harus kayak terus berlatih. Kan kalau gugup itu juga karena contohnya ketika ditanyakan tentang suatu materi kuliah, kita juga gugup menjawab karena apa kita gugup, tentu karena kita tidak terlalu menguasai materi kuliah tersebut. Jadi caranya kita juga harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak memiliki pengalaman, pengetahuan umum, atau berani. Tapi tentu dari kunci semua keberanian itu ada pada diri sendiri, itu ya seperti yang tadi kakak jelaskan, yaitu mau dan terus mau mencoba atau belajar. Berarti setiap pertemuan kuliah tuh berarti kakak membaca materinya dulu atau kakak memahami atau kakak lihat video gitu? Kalau kakak untuk pembelajaran itu lebih ke audio deh, lebih mendengar. Kalau untuk membaca itu kakak sangat malas, tidak tertarik. Jadi kalau ketika teman presentasi, biasanya kan kita presentasi teman. Jadi ketika teman presentasi itu kita diam saja mendengarkan apa yang disampaikan mereka. Terus kalau kita rasa memiliki kejanggalan dengan apa yang mereka sampaikan, kita cek lagi makalahnya. Biasa kan ada dikirimkan makalah, PPT di grup kan. Jadi kita cek di mana kekurangannya gitu. Jadi ketika kita tidak tahu, kita tinggal bertanya langsung dan kan langsung juga jawabannya. Tapi kalau untuk yang tipe audiovisual atau visual aja itu lebih banyak membaca kan. Nanti kalau kita udah membaca tentu kita lebih paham lagi konsepnya dibandingkan dengan kakak tadi yang hanya mendengarkan. Jadi lebih bagusnya kalau menurut kakak emang yang membaca dulu materi, memahami. Jadi ketika kita akan ditanya itu kita udah paham konsepnya. Ketika kita udah paham konsepnya, apapun pertanyaannya itu insya Allah akan bisa terjawab. Karena itu tidaklah dari konsep, kecuali kalau kita konsepnya saja tidak duduk, jangankan pertanyaan atau konsepnya saja kita tidak bisa. Itu sudah dipastikan kita nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang. Jadi kan waktu saat ini kan banyak para remaja atau mahasiswa itu kan kak yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Kan ada yang sampai banyak para remaja yang banyak bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pendapat kakak mengenai orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya? Kalau kakak dengar berita-berita itu kayak sedih, kasihan, kakak mikir gimana sih orang tuanya nanti yang ada di kampung, yang di rumah nunggu dia, tahu-tahu anaknya udah meninggal.
meninggal gitu. Kalau menurut kakak itu faktornya tuh kita juga tidak bisa, kakak bukan membenarkan, tapi kakak juga tidak menyalahkan gitu deh. Jadi kalau faktor bunuh diri itu biasanya kan banyak karena skripsi, stres, atau soal percintaan. Itu karena itu penyebabnya biasanya karena kita jauh dari Allah gitu. Kalau kita dekat dengan Allah kan insya Allah apapun itu tuh tidak terjadi, kecuali ketika akan terjadi kita akan ingat lagi kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa sebab-sebab kita diciptakan, apa tujuan kita diciptakan, apa dari hukum kita ketika bunuh diri gitu. Kalau stres gitu kan biasanya sampai bunuh diri itu emang masalahnya sangat berat. Mungkin dia tidak ada tempat mengadu kepada orang tuanya, dia takut mengadu, segan karena orang tuanya udah susah-susah. Atau kalau misalkan soal percintaan itu terlalu dalam menaruh rasa, kan dalam Islam juga udah diajarkan ketika kita mencintai seseorang jangan sampai kita mencintai sepenuhnya, karena Allah mau membolak-balikan hati. Jadi ketika Allah membolakkan hati dari lawan jenis yang kita suka tersebut, disitulah kita terjatuh dan akan sulit bangkit. Apalagi kita ditambah jauh dari Allah. Kalau kita masih dekat dengan Allah atau lingkungan kita masih baik, itu masih bisa tertolong gitu. Jadi emang pesan kakak sih agar terhindar dari kayak gitu, itu kan juga mengontrol emosi. Kita juga ada mata kuliahnya BK kan. Jadi di situ ada diajarkan juga bagaimana cara ketika terjadi masalah, apa yang harus kita lakukan ketika ada masalah atau apapun itu. Tapi tiangnya itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah, ingat tujuan kita hidup itu apa gitu deh. Kalau ada gimana manajemen waktunya atau organisasinya gimana? Kalau seandainya kalau manajemen sekarang tuh kak, awal-awal kuliah tuh yang susah kak. Jadi pas awal-awal kuliah tuh berat sekali meninggalin orang di kampung gitu kan kak. Siap tuh kan kita mengendalikan diri sendiri untuk untuk bagi waktu. Kan kalau sekarang kan bagi waktu susah kak, apalagi pas ada deadline atau bagaimana. Kan awal-awalnya kan dikasih sama ibu sama dosennya kan udah hari Selasa kemarin yang kita kerjakan hari Minggu, jadi otomatis kita nggak melaksanakan manajemen waktu dengan baik. Jadi kalau seandainya kalau kayak gitu manajemen itu kurang nggak sih kak? Iya, kalau menurut aku iya kurang deh. Contohnya kan ada yang penting kan ketika kita kan tahu, adek kan tahu kalau adek salahnya kurangnya di sini. Jadi kalau misalkan kita masih berlarut-larut itu akan semakin molor. Yang adek harus mengerjakan hari Minggu tadi udah molor beberapa hari, bisa ada mengerjakannya jadi Senin malam. Jadi emang ketika kita tahu rasanya kita salah kan kita tidak nyaman dengan kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita harus coba lagi bikin list perbaikan diri atau apa yang akan kita lakukan pada jam segini sampai jam segini, gambaran kasar atau gambaran halusnya, mungkin kayak gitu kalau saran kakak. Soalnya kalau misalkan dibiarkan terus itu akan berlarut-larut dan ada juga susah kalau deadline itu apa-apa. Dan untuk dosen pun kalau kita mengerjakan tidak lama setelah waktu diberikan itu akan mendapatkan biasa nilai plus atau nilai lebih untuk pertimbangan dosen ketika memberikan nilai di akhir nanti. Yang melaksanakan manajemen waktu tuh yang susah kak, apalagi kan malam-malam, siap malam-malam tuh rencananya buat tugas, jadi ternyata tidak buat tugas, yang ternyata kita cuma main HP, scroll TikTok, IG dan sebagainya. Itulah kak. Jadi itu kan kita agak susah manajemen waktu kan kak. Kalau kakak juga kayak gitu. Kakak juga kayak gitu atau awal-awal? Kalau menurut kakak itu wajar untuk awal-awal, cuman suatu kewajaran itu kalau dibiarkan terus-menerus itu akan menjadi merusak kita ke depannya. Jadi kalau untuk awal-awal kan itu juga penyesuaian kan. Ada juga biasanya bersama orang tua misalnya, atau tahu-tahu sekarang udah mulai mengurus diri sendiri, kan juga sulit kan bagi adik atau awal-awal. Jadi emang harus dicoba kebiasaan itu. Coba ya saran kakak sih kayak yang tadi, coba bikin kayak rutinitas kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa niatnya kayak gini. Memang harus nanti atau untuk motivasinya mungkin dibikin target. Ketika dalam seminggu ini kita mencapai target 3 kali, kita akan memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Contohnya kayak
apa yang Ade inginkan, misalnya beli jilbab baru. Pokoknya kalau semua target itu tercapai, nanti ada hadiah untuk diri. Jadi kita akan semakin semangat lagi untuk mencapai target itu dan bisa melaksanakan manajemen itu dengan baik. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.